damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia selalu ada perjumpaan antar kebudayaan ataupun perjumpaan antar keyakinan di dalam perjalanan sejarah umat manusia itu. Dalam perjumpaan itu selalu terjadi kompromi ataupun akomodasi yang saling mempengaruhi, sehingga seperti di negara kita Indonesia banyak yang kita lihat kemiripan antara budaya Betawi itu dengan budaya Tionghoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu karena begitu banyak pertemuan di dalam kehidupan manusia sehingga ada yang mengatakan hidup ini seperti dialektika katanya. Ada tese, ada antitese. Ketika sebuah tese menghasilkan antitese, maka dikatakan muncullah sintese baru, pertemuan dari keduanya, sehingga menghasilkan budaya-budaya baru dalam kehidupan kita yang mungkin kita katakan berbeda dari yang sebelumnya. Tentu dalam keyakinan hal itu sangat sulit untuk kita katakan. Sebab apabila terjadi pertemuan antar keyakinan yang berbeda, ada misalnya dua keyakinan yang berbeda menjadi disatukan, itu namanya menjadi sinkretisme, percampuran agama. Oleh karena itulah salah satu yang sangat Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan orang percaya adalah kesetiaan, kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan kita katakanlah dulu perpaduan antar agama keyakinan yang berbeda dan menghasilkan agama yang baru. Karena itu akan mencederai perasaan Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat itu jelas dikatakan, dalam hukum Taurat pertama dan kedua itu, jangan ada padamu sembahan lain, jangan ada padamu Allah yang lain. Walaupun kamu mengalami perubahan hidup, mengalami perjalanan waktu, perubahan zaman dari waktu ke waktu, tetapi Tuhan tidak mau dia mengalami modifikasi. Karena apa? Sifatnya adalah kekal dan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perjalanan gereja kita HKBP, hal itu sebenarnya sudah dituliskan dalam konfesi. Dan di dalam konfesi itu gereja kita HKBP juga mengalami proses di mana kekristenan itu bertemu dengan budaya Batak. Batak itu sudah mempunyai keyakinan sebelumnya. Batak itu mempunyai keyakinan bahwa banyak roh yang hidup di dunia ini. Roh orang-orang yang sudah meninggal. Ada roh yang bisa memberi berkat. Dan selain itu Batak itu juga percaya tentang dinamisme, bahwa ada benda-benda keramat yang mempunyai kekuatan yang bisa melindungi, sehingga banyak ajimat, banyak benda-benda yang dikantongi orang untuk kekebalan tubuh, pertahanan, dan banyak lagi yang kita katakan yang dijumpai kekristenan ketika datang para pekabar Injil itu ke tanah Batak. Artinya apa? Seluruh perkembangan sejarah kehidupan orang beragama selalu mengalami pertemuan dengan
budaya-budaya baru, keyakinan-keyakinan yang lain di dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini di ibadah kita dikatakan bahwa bangsa Israel juga akan bertemu dengan sebuah kawasan baru, sebuah tempat yang dimana mereka harus menyesuaikan diri, sehingga Tuhan itu memberikan peringatan kepada mereka. Dan kalau ini dituliskan dalam kitab Ulangan, itu berarti diulang kembali perintah itu kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami perubahan-perubahan hidup. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Kalau kita dengarkan ayat yang ke-9 di situ dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 itu, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan, maka janganlah engkau belajar ataupun berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Jangan engkau menjadi pengikut keyakinan-keyakinan yang ada di negeri di mana engkau temukan. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, apabila kamu mengalami perubahan zaman dan kamu bertemu dengan budaya-budaya baru dalam perubahan zaman itu, harus kau ingat bahwa Tuhan Allah tetap tidak berubah. Zaman bisa berubah, teknologi bisa berkembang, pendidikan bisa semakin luas, tetapi Tuhan yang kita sembah itu tetap kekal selama-lamanya. Karena itulah bangsa Israel diingatkan, apabila kamu sudah masuk ke tanah perjanjian, janganlah engkau mengikuti kekejian yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan di dalam teks kita? Di situ disinggung, jangan engkau mau mempersembahkan anakmu laki-laki ataupun anakmu perempuan menjadi persembahan bakaran hanya untuk sebuah keyakinan tentang roh-roh ataupun tentang hal-hal yang gelap. Kemudian dikatakan, janganlah engkau menjadi orang-orang yang suka melakukan perdukunan. Dikatakan, jangan ada di antara kamu seorang yang menjadi petenung. Jangan ada menjadi seorang yang peramal ataupun penelaah ataupun penyihir ataupun pemantra, ataupun dikatakan tadi orang yang bertanya kepada arwah atau roh orang yang sudah mati, ataupun meminta petunjuk daripada kita. Semua tindakan itu Tuhan katakan adalah kekejian bagi dia. Dan Tuhan tidak mau dan tidak ada kompromi kepada orang-orang yang melakukan kekejian itu. Tuhan katakan, jauhkan itu dari dirimu. Kalau tidak, jauh enyahlah kau dari hadapan. Artinya dalam berbagai perubahan zaman yang kita hadapi, kita harus tetap menjaga kesetiaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perjalanan dunia tidak seturut dengan itu dengan gampang. Pernah dulu waktu hebat-hebatnya Toto Gelap Tugel di kalangan orang Batak juga ini terjadi. Untuk memperoleh angka yang jitu, orang tidak hanya mengandalkan rumus-rumus angka-angka lagi, tetapi juga sudah pergi bertanya kepada roh-roh orang yang sudah mati. Ada orang yang sampai bermalam di kuburan hanya untuk mendapatkan angka. Apakah dia dapat angka? Tak tahu. Tetapi yang jelas dia dapat pilek, dapat penyakit. Sehingga ketika dia mendambakan angka dari keyakinan, dari kepercayaan bahwa roh-roh orang mati, bahwa para peramal-peramal bisa memberikan angka itu, dia semakin jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat
bagaimana kekristenan itu datang ke tanah Batak. Tidak gampang. Dan itu terus berkembang sampai perubahan zaman yang kita alami hari ini. Dulu tantangan kekristenan kita ketika masuk ke tanah orang Batak adalah bigu, ahli bigu, kira-kira gitu. Ahli roh-roh. Banyak yang telah diusir oleh orang Batak, oleh kekristenan itu dari orang Batak. Banyak yang telah diusir oleh kekristenan itu dari orang Batak. Spiritisme sudah diusir. Dunamisme, dulu orang-orang tua kita dulu kalau pergi merantau tidak mau itu ilmu Alkitab aja, ilmu kosong, dia harus banyak bawa ilmu. Tetapi hari ini itu sudah tidak kita temukan lagi. Tetapi mari kita ingat, bisa saja dalam perjalanan kehidupan kita sembahan-sembahan baru akan datang yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itulah sehingga firman ini juga menjadi update hari ini. Kalau dikatakan apabila engkau sampai ke situ, apabila engkau bertemu dengan budaya baru itu, ingat kesetiaan kepada Tuhan janganlah engkau buat menjadi hal yang tidak serius dalam perjalanan. Teknologi bisa menjadi sembahan baru. Teknologi seperti robot bisa menggantikan, kita katakanlah dulu katanya pasangan hidup. Sebab apa di negara-negara maju ada laki-laki yang tidak mau menikah lagi dengan perempuan aslinya. Dia mau menikah dengan perempuan tapi robot. Apa kata mereka? Perempuan robot lebih baik dari aslinya. Ini tidak mau cerewet, tidak mau mengingatkan, tidak mau mengkritik, tidak mau curi-curi lihat HP. Dia hanya begitu datang dia kembali ke rumah, si robot perempuan yang cantik itu akan mengatakan, "Welcome my honey," katanya. Berbeda dengan yang aslinya. Tetapi apakah itu kemanusiaan seperti itu akan normal? Tidak. Di dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa manusia itu hanya berpasangan hidupnya dengan manusia supaya menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam berbagai perkembangan zaman, segala sesuatu, baik teknologi, baik spiritisme, baik dunamisme, baik apapun namanya ilmu pengetahuan, apabila semuanya itu semakin menjauhkan manusia dari hadapan Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sehingga apapun perubahan zaman yang ada, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau menjaga kesetiaan kepadaku. Karena apa? Karena aku sudah memberikan engkau keselamatan. Dan keselamatan itu sudah cukup bagi kita. Ketika teknologi berkembang, marilah kita buat itu hanya untuk mempermudah kehidupan manusia itu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan itu sendiri. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang turut berjalan dengan kita, bersama-sama dengan kita melewati perubahan zaman, dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Karena itu jagalah kesetiaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan kiranya Tuhan menjaga kita selalu. Horas dan selamat hari Minggu.